dalam melantunkan ayat suci Al-Quran dengan cengkok yang begitu indah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bersyukur. Ya, nggak nyangka ya ternyata kita 10 besar terbaik di Indonesia season ini ya. Pemirsa, silat RCTI dikenal sebagai macan panggung lantaran memiliki suara yang bagus hingga membuat namanya kesohor. Siapa sangka jika sejumlah penyanyi ini ternyata tidak meninggalkan ibadah mereka, khususnya dalam hal membaca Al-Quran. Tak heran jika di balik suara merdu mereka, para penyanyi ini ternyata jago mengaji, bahkan menghafal Al-Quran. Lantas, seperti apa suara emas Dewi Persik hingga Lesti menggetarkan hati ketika mengaji? Dewi Persik. Di balik sosoknya yang kontroversial, siapa sangka jika Dewi Persik ternyata memiliki latar belakang religius yang kuat. Pasalnya, pedangdut bernama lengkap Dewi Muria Agung ini tumbuh dalam keluarga yang taat beragama di Jember, Jawa Timur yang dikenal sebagai kota santri. Tidak hanya itu, gemblengan almarhum sang ayah soal agama menjadi pondasi spiritualnya sejak kecil, di mana mengaji menjadi rutinitas harian yang tidak boleh ditinggalkan. Hingga sang mama, Sri Muna, yang selalu mendampingi DP saat belajar mengaji. Maka hasilnya pun tak bisa dipungkiri. Dalam berbagai kesempatan, DP pun acap diminta melantunkan ayat suci Al-Quran secara spontan. Yang sukses membuat penonton terpesona lantaran pedangdut kelahiran 16 Desember 1985 ini mampu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan cengkok yang indah, mampu menjaga hukum bacaan, serta memiliki kontrol nafas yang baik saat membaca ayat-ayat panjang dalam satu tarikan nafas. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Minna wala takwata, kalau tak masuk ke tabung keluar mulut. Amin. Nggak ada ya mau ya, bisa pedek lah, bisa pedek. Ya coba ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni wa turi sinin. Bisalah, karena gurunya aku ini di sebelah sini ini. Ini gurunya aku ini. Jadi akan orang nyangkanya aku tuh dari pondokan. Jadi semuanya yang ngajarin aku ngaji, yang ngajarin aku bacaan-bacaan ayat Allah itu mami. Karena memang cita-citaku tuh dari dulu kan dua. Satu pengen jadi penyanyi, kedua tuh aku tuh pengen jadi daiyah dari dulu gitu. Meskipun kontroversi acap mewarnai sosoknya, termasuk gayanya di panggung, namun Dewi Persik selalu konsisten menunjukkan sisi religiusnya. Seperti halnya di mana DP rutin melakukan aksi berbagi dan juga menghibur anak-anak yatim di saat bulan Ramadan tiba. Kalau enggak Kak Branis nggak akan mulai sesi fotonya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kumpul sama anak-anak, sebisa mungkin anak-anak juga ikutan untuk menyanyi, membawakan lagu-lagu religi. Jadi semuanya imbang dunia dan akhiratnya. Lesti Kejora.
Setali tiga uang dengan Dewi Persik, di balik kualitas vokalnya yang ciamik saat melantunkan lagu-lagu dangdut maupun Melayu, Lesti Kejora juga dikenal piawai dalam melantunkan ayat suci Al-Quran dengan cengkok yang begitu indah. Kemerduan suaranya saat mengaji membuat istri Rizky Bilar ini juga acap menuai pujian banyak pihak. Masuk baru-baru ini saat Lesti berinteraksi dengan influencer asal Malaysia, Aisyah Khalid, yang lantas menantangnya untuk mengaji. Lihat saja bagaimana pedangdut kelahiran Cianjur 5 Agustus 1999 ini menunjukkan jika ia tidak sekedar bisa membaca, tetapi juga memahami aturan tajwid serta makhorijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah saat dibunyikan atau dilafalkan dengan benar yang bukan sekedar hafalan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Lesti ngaji, bisa Lesti ngaji gitu. Itu aja sih. Lesti ngaji. Sebelum baca tuh emang harus benar-benar dipelajarin banget. Tidak hanya sukses menunjukkan kebisaannya saat ditantang Aisyah Khalid mengaji, Lesti juga sering menunjukkan momen saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan sebagai penyanyi profesional, Lesti memiliki kontrol nafas yang stabil sehingga mampu menyelesaikan ayat panjang tanpa kesulitan. Dan menariknya, meskipun memiliki cengkok dangdut yang khas, namun saat mengaji, Lesti tetap menjaga agar tidak menyalahi kaidah tilawah. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Insya Allah mudah-mudahan gak ada yang salah, baik dari bacaannya gitu, baik dari lagamnya. Tapi ya pokoknya intinya di sini tuh kita sama-sama belajar lah. Menepikan sisi religius Dewi Persik dan Lesti Kejora, maka inilah perjuangan di panggung Idol Season 14 yang dari satu babak ke babak berikutnya semakin memanas. Ya, memasuki babak top 10 yang akan dihelat malam nanti. Kemarin, para finalis berkumpul untuk latihan koreografi yang bakal super spektakuler saat ditampilkan di atas panggung. Terlihat momen kebersamaan Rio Laskar, Arceli, Keiko, Meidra, dan Dandi saat menghafal gerakan. Sementara Eki, Nicky Bakar, dan Selina Grace tampak fokus memantapkan detail langkah. Di sela latihan, tawa dan interaksi hangat antar finalis menambah semangat kebersamaan di antara mereka. Kita tadi persiapan koreografi untuk opening gitu. Seru banget tadi latihan koreografinya ya. Kayaknya ini lumayan lebih fun daripada yang biasanya kayaknya. Ini jauh lebih fun sih menurut aku ya, karena musiknya juga musik aku banget. Jauh lebih ya, lebih seru ya Keiko ya. Energik banget. Penasaran? Nonton kita hari Senin. Sementara itu, di balik kesiapan mereka masing-masing untuk memberikan yang terbaik, para finalis mengungkapkan masuk ke 10 besar bukan hanya soal prestasi, tapi juga menjadi pertanda jika tanggung jawab mereka semakin besar dan persaingan antar finalis pun akan semakin ketat. Ya, hal inilah yang membuat mereka selalu dituntut memberikan performa terbaik agar bisa bertahan di panggung Idol setiap minggunya. Bersyukur. Ya, nggak nyangka ya ternyata kita 10 besar terbaik di Indonesia season ini ya. Dan yang pasti dengan gelar top 10 ini tuh membuat kita semakin termotivasi untuk menampilkan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan jangan lupa untuk saksikan Indonesian Idol Season 14 hari Senin tanggal 9 Maret hanya di RCTI.